Baiklah, kita lanjutkan masih tentang transistor, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi transistor dan cara kerjanya. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari cara mengetahui jenis transistor, seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa transistor BJT ada dua jenis, yaitu ada yang berjenis PNP dan NPN. Kita akan belajar sedikit tentang cara mengetahui jenis transistor, apakah jenis NPN ataukah jenis PNP, dengan cara melakukan pengukuran. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan multitester. Sobat bisa pakai multitester yang analog ataupun yang digital. Dan menurut saya ada sedikit perbedaan antara menggunakan multitester analog dan menggunakan multitester digital. Perbedaan yang saya maksud di sini ialah polaritas probe-nya. Saya kasih contoh aja biar lebih gampang. Di sini ada sebuah LED, sebuah LED yang sudah saya tandai. Ini ada kaki plus dan ini minusnya. Bila kita menggunakan avometer digital, kita bisa menghubungkan probe merahnya ke kaki positif, kemudian yang hitam ke kaki negatifnya, dan LED menyala. Bila saya menggunakan multitester yang analog yang saya miliki ini, akan berbeda. Oke, saya coba ini. Kalau tadi yang avo digital, yang probe merah ke kaki positif, yang hitam ke kaki negatif, LED menyala. Tapi sekarang saya menggunakan avometer analog yang saya punya, dan LED tidak menyala. Kalau saya balik, probe hitamnya yang ke kaki positif, merahnya yang ke kaki negatif, LED menyala. Nah, ini yang saya maksud dengan bedanya menggunakan avometer digital dan analog dalam melakukan pengukuran transistor atau juga dioda. Itu menurut yang saya ketahui. Kalau salah tolong dikoreksi ya, karena kita sama-sama belajar. Mungkin saja ada sebagian multitester analog yang sama polaritas probe-nya dengan multitester digital ya. Tapi itu nggak masalah. Kita bisa melakukan uji coba dulu dengan avometer yang kita miliki supaya kita lebih paham dengan multitester yang kita pakai. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa transistor yang akan coba kita ukur untuk mengetahui yang mana yang berjenis NPN dan yang mana yang berjenis PNP. Kita bisa posisikan selektor multitesternya ke kali 10, kali 100 atau ke 1K, ini juga boleh. Untuk mengetahui jenis transistor BJT, apakah itu berjenis NPN atau PNP, kita harus mengukur dan menemukan dulu kaki basis transistor yang kita ukur. Untuk mencari yang mana kaki basisnya, kita tentu masih ingat bahwa transistor BJT ini terdiri dari 2 PN junction. Lebih mudahnya kita ibaratkan aja ini ada 2 dioda. Bila kita ukur, probe hitam kita hubungkan ke anoda dan probe merah kita hubungkan ke katoda, jarum multitester akan bergerak. Nah, transistor BJT ini seperti 2 buah dioda yang dihubungkan seperti ini. Jadi kalau kita ukur bergerak, kita pindahkan ke ujung dioda yang satunya juga bergerak. Nah, yang kita jadikan patokan probe yang tidak kita pindah-pindah ini, yang di tengah ini, inilah kaki basisnya. Jadi kita hubungkan probe hitam ini ke tengah, kemudian yang probe merah ke ujung dioda, jarum multitester bergerak, kemudian kita pindah ke ujung dioda yang satunya, juga bergerak. Berarti yang tidak kita pindah ini, yang di tengah inilah kaki basisnya. Ini untuk transistor yang berjenis NPN. Kalau untuk yang berjenis PNP, ialah kebalikannya. Jadi misalnya kita balik posisi diodanya begini,
kemudian kita lakukan pengukuran seperti tadi, jarum multitester tidak akan bergerak kecuali kita rubah. Nah, kita gantikan dengan prop yang merah dan yang hitam kita hubungkan ke ujung diodenya, jarum akan bergerak. Kita pindah lagi ke ujung diode yang lain, jarum multitester juga bergerak. Ke sini bergerak, kita pindah ke sini juga bergerak. Berarti yang tidak kita pindah ini adalah basisnya. Ini perumpamannya begitu ya. Sekarang langsung saja kita praktekkan ke transistor yang sebenarnya. Kita mulai dari yang paling besar ini, tipe 3055. Sobat-sobat senior pasti sudah tahu ini jenis apa. Kita hubungkan prop ke salah satu kaki dari transistor ini. Kemudian kita hubungkan yang lain ke kaki yang lainnya. Ke ini misalnya. Jarum tidak bergerak, kita pindah lagi, juga tidak bergerak. Kita pindahkan ke sini dan kita hubungkan yang satunya. Tidak bergerak. Ke sini juga tidak bergerak. Oke, kita pindah lagi prop yang hitam ini ke sebelah sini. Kemudian kita hubungkan prop yang lain dan ternyata bergerak. Kita pindah yang merah ke sini juga bergerak. Ke sini bergerak, ke sini juga bergerak. Berarti yang tidak kita pindah-pindah inilah kaki basisnya. Lalu jenis apakah transistor ini? Apakah NPN atau PNP? Kalau saya menggunakan multitester analog yang saya pakai ini, bila prop hitam ini yang berada di kaki basis, berarti transistor tersebut berjenis NPN. Ini untuk multitester yang saya pakai ya, multitester analog. Jadi diingat, bila prop hitam berada di kaki basis, berarti transistor ini berjenis NPN. Sebaliknya bila yang di basis ini prop merah, itu berarti jenis PNP. Ini untuk pengukuran menggunakan multitester analog yang ada di sini. Sekarang kita lanjutkan mengukur transistor yang lain ya. Oke, yang kecil ini kita coba A733. Kita hubungkan salah satu prop multitester ini ke salah satu kaki transistornya. Kemudian kita hubungkan yang lain. Ternyata bergerak. Kita pindahkan ke kaki yang lain, juga bergerak. Ke sini bergerak, ke sini juga bergerak. Berarti yang tidak kita pindah inilah yang kaki basisnya. Karena posisi kaki basisnya ini di prop merah, berarti transistor ini berjenis PNP. Oke, satu lagi biar lebih yakin, kita ukur ini tipe TIP41. Kita hubungkan prop merah ini ke kaki yang pertama, kemudian hubungkan prop yang lain ke kaki yang lain. Tidak bergerak ya, tidak bergerak. Ke sini juga tidak bergerak. Oke, kita balik aja posisi propnya. Ternyata bergerak. Kita pindah ke sini juga bergerak. Ke sini bergerak, ke sini juga bergerak. Berarti yang tidak kita pindah ini ialah kaki basisnya. Karena prop hitam yang ada di kaki basisnya, berarti transistor ini berjenis NPN. Ini untuk multitester analog yang saya punya. Oke, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mencari dan menemukan kaki basis transistor BJT, juga cara mengetahui jenis, apakah jenis NPN atau PNP. Lalu bagaimana cara menemukan kaki kolektor dan emitornya? Ada beberapa cara yang bisa kita pakai, dan sebelum kita membahasnya, sebaiknya dipahami dulu pelajaran singkat di video ini sampai benar-benar paham, barulah kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya.